Yusuf ya? Betul sekali. Siapa Tara? Nabi Yusuf. Oh, Tara juga tahu. Kalau Tara sama Nabi yang ganteng dia tahu ya. Oh, jadi malu ya. Oh, jadi malu dia. Nah, Nabi Yusuf ini adalah anak dari seorang nabi juga, teman-teman. Nabi Yusuf ini adalah anak dari Nabi. Ayo, Tara tahu siapa ayahnya Nabi Yusuf? Teman-teman udah tahu di rumah? Ayo, siapa Tara? Kasih tahu teman-teman. Siapa coba? Nabi Yakub. Betul sekali. Teman-teman di rumah juga tahu ya bahwa ayah dari Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub juga adalah nabi yang sangat bagus sekali menjadi contoh teladan untuk kita. Nah, baiklah, mari kita dengarkan kisah tentang Nabi Yusuf, sosok nabi yang sangat ganteng, dermawan, sangat tampan ya, dermawan, pemaaf, dan baik sekali juga ya. Nah, di sebuah negeri namanya negeri Kan'an. Namanya apa? Negeri Kan'an. Hiduplah seorang ayah dengan 11 putranya. Nah, 11 putranya ini salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah seorang anak yang ke-10. Nah, benar-benar banyak sekali saudaranya. Betul, Nabi Yakub itu dia punya anak sebanyak 11 orang ya, 11 orang. Dan yang terakhir itu adiknya juga terkenal, beliau bernama Benyamin. Nah, Nabi Yusuf ini adalah seorang anak yang sangat dekat dengan ayahnya, si Nabi Yakub. Beliau itu selalu suka cerita dengan ayahnya, suka berbagi dengan ayahnya, anak yang paling baik, yang selalu mengerjakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saking dekatnya dia dengan ayahnya, sampai-sampai saudaranya ini iri, cemburu melihat Nabi Yusuf itu dekat dengan ayahnya. Ya begitu. Kenapa begitu? Karena saking dekatnya itu dia disayangi oleh ayahnya. Saudara-saudara Yusuf yang lain itu tidak begitu dekat dengan ayahnya, sehingga ayahnya juga tidak dekat dengan anak-anaknya yang lain. Nah, pada suatu hari di sebuah kebun. Nah, Bunda mau bertanya dulu sama si Tara. Tara jangan-jangan ketiduran nih dengerin cerita Bunda. Hai Tara, masih bangun? Masih kan Bunda. Bunda itu mau bertanya nih sama Tara. Tara pernah bermimpi nggak? Pernah dong. Mimpi apa? Jangan bilang mimpi sedang makan. Iya, sekali-sekali Bunda. Tara, mimpi itu yang baik-baik Tara, seperti Nabi Yusuf nih. Nah, pada suatu hari Nabi Yusuf itu bermimpi, teman-teman. Dia bermimpi 11 buah bintang, 1 bulan, 1 matahari masuk ke rumahnya. Nah, dia bertemu dengan Nabi Yusuf dan keseluruh 11 bintang dan 1 matahari, 1 bulan itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Wah, kenapa begitu indah sekali mimpinya ini. Nah, keesokan harinya setelah bangun, Nabi Yusuf ini bertemu dengan ayahnya, menemui Nabi Yakub. Ayah, tadi malam aku bermimpi bertemu dengan 11 bintang, 1 matahari, dan 1 bulan memasuki rumah kita. Kemudian dia bersujud kepadaku. Lalu apa kata Nabi Yakub? Sang ayah berkata seperti ini, teman-teman. Wahai anakku, ini adalah sebuah pertanda bahwa kelak engkau akan diangkat menjadi nabi. Tapi ingat ya, mimpi ini tidak boleh kamu sampaikan kepada saudara-saudaramu. Ya Allah, begitu muliakah hidup ini? Begitu kata Nabi Yusuf ya. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Udah jadi ingin bermimpi seperti itu, tapi merasa takut nih. Teman-teman mau bermimpi bertemu dengan bulan. Wah, kita sudah sehari-hari bertemu bulan ya, tetapi kita hanya bisa melihat di atas aja. Nah, kemudian suatu pagi saudara
membeda-bedakan kita lagi. Kemudian salah satu di antara saudara Yusuf itu berkata, "Wahai Abah, kita tidak boleh membunuh karena kita adalah putra Nabi." Betul sekali, kata saudara yang berikutnya. Betul sekali, kita tidak boleh menjadi seorang pembunuh. Nah, lalu bagaimana? Kita bawa aja dia Yusuf itu ke sebuah bukit. Di persimpangan jalan itu ada sebuah sumur. Kita masukkan aja Yusuf ke sana. Oke, baik. Besok kita minta izin ke ayah untuk membawa Yusuf itu. Baiklah, keesokan harinya setelah tidur lelap dan paginya, pagi-pagi terbangun, dibangunin apa bangun sendiri? Bangun sendiri, Bunda. Pintar sekali. Kalau Bunda dibangunkan, siapa yang bangunkan Bunda? Alarm Bunda. Oh. Alarm Bunda itu adalah pemikiran Bunda ketika waktu datang sholat. Nah, teman-teman Bunda hitung ya. Kalau sudah datang waktu sholat, kita akan terbangun dengan sendirinya jika itu sudah terbiasa. Oke, kita lanjut ya. Di suatu pagi yang sangat cerah sekali, Di suatu pagi yang sangat cerah sekali, saudara-saudara Yusuf menemui sang ayah, Nabi Yakub. "Wahai ayah," dengan muka sangat ceria, "wahai ayah, izinkan kami pergi bermain mencari udara segar ayah." "Kemana?" "Kami akan pergi bermain ke sebuah bukit untuk mencari udara yang senang, yang sangat menyejukkan." Tapi kami mohon izin untuk membawa Yusuf ayah." "Oh, itu tidak bisa. Jika kalian ingin mau pergi saja, tapi saya tidak bisa mengizinkan Yusuf untuk ikut dengan kalian." Begitu kata ayahnya. "Tapi kami ingin juga membawa adik kami ayah. Kami ingin bermain bersama Yusuf." "Oh, seperti itu." Setelah mereka bertiba dengan kerendahan hati ayah, akhirnya ayah mengizinkan Yusuf untuk ikut bersama saudara-saudaranya. Nah, setelah mendapatkan izin dari ayahnya, Yusuf dan saudara-saudaranya pergi ke sebuah tempat. Kemudian kira-kira mereka ngapain ya? Iya, kira-kira apa? Kemudian setelah Yusuf dan saudara-saudaranya mendapatkan izin dari ayahnya, kemudian Yusuf bersama saudaranya dibawa ke sebuah tempat. Teman-teman Bunda, ada yang tahu tempatnya di mana? Ayo, siapa yang tahu? Bunda Rina tahu? Tahu dong. Pasti Yusuf itu dibawa ke sumur yang tidak dipakai lagi. Kemudian Yusuf itu nanti dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Begitu Bunda Niki? Betul sekali. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam sumur, baju Nabi Yusuf itu dibuka oleh saudara-saudaranya, diambil, kemudian baju tersebut dilumuri dengan darah binatang. Nah, untuk apa Bunda? Nah, baju ini ternyata digunakan untuk menjadi bukti kepada ayahnya bahwa Yusuf itu sudah tidak ada lagi. Wah, sedih sekali. Ternyata saudara-saudara Yusuf ini berbohong ya kepada ayahnya ya teman-teman. Begitu tak? Tidak boleh berbohong. Allah sangat murka kepada orang yang berbohong. Nah, begitu ya kalian. Kemudian pada suatu hari, keesokan harinya, ternyata kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah masih mengizinkan Yusuf untuk hidup, untuk bertahan hidup di dalam sumur itu. Sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun Yusuf hidup di dalam sumur. Dia tidak makan, dia tidak minum, tetapi Allah memberikan izin sehingga dia masih bisa bertahan hidup di dalam sumur. Pada suatu hari, datanglah seorang pedagang dengan kudanya. Tiba-tiba kudanya ini haus teman-teman. Melewati sumur tersebut, berhenti. Begitu bunyinya kira-kira ya, berhenti di sana. Kemudian setelah dipukul-pukul untuk berjalan, kudanya ini tidak mau berjalan. Lalu sang pedagang ini berpikir, mungkin kuda ini haus. Begitu katanya. Nah, kemudian sang pedagang mengambil ember untuk mengambil air ke dalam sumur yang
embernya? Iya. Pasti selamat ya sebelumnya. Oh, tentu saja. Kemudian pedagang itu menarik tali dari ember tersebut, merasa berat. Ada apa ini? Tiba-tiba dia merasa khawatir. Ada apa? Apakah air atau apa? Tetapi dengan hati yang tabah, dengan hati yang tenang, sang pedagang ini terus menarik embernya. Dan tiba-tiba muncullah Yusuf di atas sumur. Alhamdulillah, selamat akhirnya Yusuf ya Bunda. Bisa berkat melalui dari pedagang tersebut, Yusuf akhirnya selamat keluar dari sumur tersebut. Kemudian apa kata pedagang kepada Yusuf? Apakah kamu seorang manusia? Yusuf berkata, oh tentu saja aku adalah manusia. Aku adalah manusia yang sudah hidup di sumur ini karena saudara-saudaraku membuang aku ke sini, begitu kata Yusuf. Nah, pedagang ini adalah pedagang yang juga tidak berkemampuan. Kemudian pedagang ini mempunyai inisiatif atau mempunyai ide bahwa dia akan menjual Yusuf itu ke istana. Nah, Benar-benar. Kok manusia dijual? kenapa dijual? Nah, pada zaman dahulu itu Tara, manusia itu ada yang dijual namanya budak, gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya Tara ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian Yusuf ini tinggal di kerajaan. Nah, berkat kedermawanannya, nah ternyata Nabi Yusuf ini punya keahlian adalah mentakwil mimpi. Nah, mentakwil mimpi ini adalah dia pandai menafsirkan mimpi seseorang. Nah, karena kepandaiannya tersebut, raja menyukainya dan raja memberikan jabatan kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf hidup bahagia di istana di Mesir. Kemudian, lalu bagaimana dengan keluarga Yusuf? Bagaimana dengan ayah dan saudara-saudaranya Yusuf? Bunda Rina tahu ceritanya? Ternyata Bunda Nike, ayahnya Yusuf itu Nabi Yakub ternyata buta dia. Kenapa buta? Karena dia semenjak kehilangan Nabi Yusuf itu dia bersedih, menangis sepanjang hari. Akhirnya matanya buta dan sampai ke dan pada suatu hari itu datanglah kemarau panjang Nike. Pada saat itu datanglah kemarau panjang dan kekurangan makanan, termasuk keluarga Nabi Yusuf ini, ayahnya sama saudara-saudaranya. Nah, pada saat itulah Nabi Yusuf dan ayahnya dipertemukan. Nah, pada saat itu ya Bunda Rina ya, di istana Mesir itu Nabi Yusuf bertemu dengan saudara dan ayahnya. Nah, berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebutaan ayahnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembuh dia. Akhirnya dia bisa melihat. Tapi bisa melihat lagi. Coba Bunda Rina bayangkan, selama dia buta, dia tidak bisa melihat apa-apa karena dia kehilangan Yusuf. Dan setelah bertemu dengan anaknya yang dicintainya itu, Allah memberikan lagi kesempatan itu, dia akhirnya bisa melihat. Masya Allah, luar biasa ya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bunda Rina ya. Sangat luar biasa ya Bunda ya kan Tara? Maka dari itu kita wajib mensyukuri karena sampai saat ini kita masih bisa dikaruniai penglihatan yang bagus, kesehatan, seperti itu ya. Dan akhirnya Nabi Yusuf mengajak ayahnya Nabi Yakub dan saudara-saudaranya tinggal bersama. Nah, mereka tinggal di istana ya Bunda ya. Iya, bersama Nabi Yusuf. Sesuai yang Bunda Nike katakan tadi ya, bahwa Yusuf ini adalah seorang yang berkarakter pemaaf. Padahal saudara-saudaranya itu sudah berbuat celaka ya Bunda kepada sama dia buruk, tetapi dia masih sayang dengan saudara-saudaranya. Karena sifat pemaafnya ini, hendaknya kita semua juga seperti itu. Baik ya. Nah, mungkin hanya itu kisah dari Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ya Bunda Rina ya.
dia.